Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Aku ingin tahu bagaimana Xiaoyan akan menangani petir hitam itu, pikir Gu Qing dan lainnya menatap tajam ke petir hitam yang melonjak dengan liar di tubuh Lei Dong. Sebelumnya mereka telah dikalahkan oleh petir hitam yang sangat menakutkan itu. Petir iblis hitam, pikir Xiaoyan dengan sedikit kejutan melintas di matanya saat dia melihat petir iblis hitam yang akrab itu. Tidak disangka Lei Dong juga mampu mengendalikan petir iblis hitam, sepertinya kemampuan bertarungnya juga cukup hebat, tidak heran dia mampu mengalahkan Gu Qing dan lainnya. Xiaoyan melangkah maju di depan banyak tatapan dan sekejap muncul di depan Lei Dong, matanya menyapu belasan anggota klan Lei saat berbicara dengan senyum tipis, "Saya tidak punya banyak waktu, mengapa kalian tidak menyerang bersama-sama?" Kata-kata Xiaoyan segera menimbulkan keributan, banyak pasukan terendam hitam bersorak saat melihat tindakan Xiaoyan. Di sisi lain, wajah para anggota klan Lei menjadi jelek, ini adalah pertama kalinya mereka dipandang rendah. "Jangan sombong kau Xiaoyan," teriak Lei Yun dengan tidak senang saat tubuhnya tiba-tiba melangkah ke depan. Ada kalanya mencoba menang dengan kata-kata yang tidak baik adalah hal yang bagus, kata Xiaoyan tersenyum tipis dengan ekspresinya yang tenang. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Lei Yun sebelumnya yang mengolok-olok Sun Er dan tanpa sadar merasakan ketidaksenangan. Selain itu dia juga mengerti jika dia ingin membuat kelompok orang liar ini bungkam, kadang dibutuhkan taktik brutal. Lei Dong mengerutkan keningnya saat dia menatap tajam pada Xiaoyan di depannya dan samar-samar merasakan bahaya darinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa Xiaoyan mengalahkan Hun Seng hanyalah karena rumor belaka, tapi dia mengerti dengan jelas bahwa itu memang kebenaran. Dia sendiri pernah mendengar kepala klan, Lei Ying, dengan santai menyebutkan bahwa orang terkuat dari generasi muda di benua Douchi pastilah Xiaoyan dari klan Xiao. Lei Dong sendiri haus akan pertempuran karena itu dia berlatih dan mampu bertahan selama 5 tahun di dalam kolam petir dari sengatan puluhan ribu petir, akhirnya memungkinkannya untuk memiliki pencapaiannya saat ini, karena itu dia tidak boleh dikalahkan. Sebuah pikiran melintas di benak Lei Dong saat dia berkata, karena saudara Xiaoyan sendiri yang mengatakan seperti itu. "Lei Yun, kalian semua hanya perlu mendengarkannya saja," kata Lei Dong dengan acuh tak acuh. Kilatan dingin melintas di mata Lei Yun dan lainnya saat mendengar kata Lei Dong. Doci di tubuh mereka melonjak saat mereka semua melangkah maju. Doci Lei Yun adalah yang terkuat dan mencapai kekuatan Ban Seng tingkat tinggi, sisanya yang lain adalah Dou Zun bintang 9. "Xiaoyan, biarkan klan Lei melihat apakah rumor itu benar," kata Lei Yun tersenyum dingin. Setelah itu dia bergerak dan memimpin lainnya untuk mengelilingi Xiaoyan dan mengepungnya. Segel di tangan mereka dengan cepat berubah dan 10 pilar petir besar perlahan muncul dan berubah menjadi 10 naga petir yang meraung tajam ke langit sebelum akhirnya meluncur ke bawah dan dengan kejam menghantam Xiaoyan. Lei Yun dan lainnya jelas mengerti kekuatan Xiaoyan, karena itu mereka semua menggunakan serangan terkuat secara bersamaan. Riak energi liar menyebar ke sekitarnya saat 10 naga petir menghantam Xiaoyan. Banyak tatapan tertegun terlempar ke tempat Xiaoyan sebelumnya yang bahkan tidak mengelak. Debu yang menyebar di tempat itu perlahan menghilang dan Xiaoyan sekali lagi muncul di hadapan semua orang tanpa ada luka sedikit pun, bahkan tanah yang dekat darinya nampaknya tidak rusak. "Bagaimana ini mungkin?" seru kelompok Lei Yun tertegun saat melihat Xiaoyan yang bahkan tidak mundur selangkah pun. Xiaoyan hanya tersenyum tipis, dia bahkan tidak melihat kelompok Lei Yun sebelum matanya beralih ke Lei Dong. "Giliranmu," kata Xiaoyan sedikit tersenyum. Keseriusan melonjak di wajah Lei Dong saat melihat sikap Xiaoyan menyebabkan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Dia melesat ke arah Xiaoyan seraya mengepalkan tangannya dan petir hitam dengan cepat melonjak di tangannya, akhirnya berubah menjadi tombak hitam panjang di tangannya sebelum dengan cepat muncul di depan Xiaoyan dengan menghunuskan tombaknya yang mengincar setiap titik-titik fatal di tubuh Xiaoyan. Semua orang menatap panas pada medan pertempuran saat mereka melihat banyak bayangan tombak yang terus-menerus menyerang tubuh Xiaoyan. Tombak Lei Dong nampaknya tidak bisa menyentuh Xiaoyan, gumam Gu Xing tertegun. Lei Dong memiliki kekuatan bintang 3 doseng, menambahkan doci petir hitam di tubuhnya. Serangannya bisa sebanding dengan bintang 3 doseng tingkat tinggi, namun serangannya tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Tingkat apa yang telah dicapai oleh Xiaoyan sebenarnya? Pikir Gu Xing tertegun.
Keterkejutan melonjak di wajah Gu Qing dan lainnya saat melihat itu, mereka bertukar pandang dan menganggukkan kepala, terutama Gu Yao yang nampak begitu tertegun dan hanya bisa tersenyum getir di dalam hatinya. Xiaoyan saat itu masih harus bertarung dengan keras saat melawannya, namun sekarang jarak di antara mereka berdua telah melebar tanpa henti. Sementara semua orang di sekitar dapat melihat situasi pertarungan, Lei Dong juga merasakan hal yang serupa. Semakin dia bertarung, tekanan yang dia rasakan semakin kuat, terlepas dari seberapa tajam serangan tombaknya, namun tak satu pun serangan tombaknya mengenai Xiaoyan. Kekejaman tiba-tiba melintas di matanya saat dia berteriak, "Langkah petir iblis hitam." Setelah itu Lei Dong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya saat meluncur ke depan dengan tombaknya yang akan menghantam leher Xiaoyan di depan banyak tatapan tertegun. Xiaoyan nampak tak bergeming saat melihat Lei Dong meningkatkan kecepatannya, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia mengulurkan telapak tangannya dan menahan tombak Lei Dong. Mata Gu Qing dan lainnya nampak tercengang saat melihat tombak Lei Dong berhenti setengah inci dari telapak tangan Xiaoyan. Terlepas dari seberapa liar Lei Dong menekan tombaknya, dia tidak dapat maju sedikit pun. Lei Dong mengatupkan giginya dan petir hitam tiba-tiba melonjak dan mengalir ke tangan Xiaoyan, namun sebelum Lei Dong bisa senang, petir hitam dengan cepat diserap tangan Xiaoyan dan menghilang. Setelah itu tangan Xiaoyan tiba-tiba mencengkram tombak hingga meledak terpisah dan melangkah maju sebelum telapak tangannya menghantam dada Lei Dong hingga ia terhempas mundur dengan cara yang menyedihkan. "Matur nuwun atas kemenangannya," kata Xiaoyan tersenyum. Suasana menjadi hening sejenak sebelum suara sorakan pasukan terendam hitam mulai terdengar ke sekitarnya. Lei Dong yang jatuh dengan menyedihkan di tanah mengatupkan giginya di tengah sorakan, dan baru saja akan menyerang ketika satu suara yang bergema tiba-tiba muncul. "Sungguh pria kecil yang luar biasa dari klan Xiao, bocah kecil ini memang memiliki jarak yang jauh dibandingkan denganmu, namun tangan saya menjadi sedikit gatal setelah menonton ini. Bolehkah saya tahu jika kamu cukup berani untuk menerima pukulan dari saya?" Kepala klan Lei, orang tua ini benar-benar tidak peduli dengan statusnya. Seru Gu Qing dan lainnya tertegun saat melihat kepala klan Lei muncul, sepertinya orang tua yang gila pertempuran ini tidak dapat menahan dirinya. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. "Tenang teman kecil Xiaoyan, saya yang tua ini hanya akan menggunakan 50% kekuatan, apa yang kamu katakan?" kata Lei Ying menatap Xiaoyan. Xiaoyan hanya melihat Lei Ying sesaat sebelum menangkupkan tangannya. "Mohon petunjuk Anda," kata Xiaoyan. "Bagus, kamu memang berani, kamu benar-benar memiliki keberanian Xiao Xuan." Namun langit tiba-tiba berfluktuasi dan tiga sosok segera muncul. Gu Dao di samping Gu Yuan, sedikit mengerutkan keningnya saat dia berbicara, "Apa yang sedang kepala klan Lei lakukan?" Sun Er yang melihat kemunculan Gu Yuan ayahnya segera berkata, "Xiaoyan Keke sepertinya memiliki rencananya sendiri, dia tidak akan melakukan sesuatu di luar yang dia bisa." Kata Sun Er tersenyum tipis, meskipun hatinya merasa sedikit khawatir, namun dia memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap Xiaoyan. Gu Dao hanya tersenyum getir saat mendengar itu. Wajah Gu Xing dan lainnya nampak tercengang saat melihat Xiaoyan berani menerima tantangan Lei Ying. Sementara itu ekspresi Lei Dong sangat rumit saat dia menatap Xiaoyan sebelum perlahan mundur. Lei Yun menunduk dengan sikap putus asa saat dia berdiri di belakang Lei Dong. 10 dari mereka telah bekerja sama menghadapi Xiaoyan namun tetap dikalahkan. Jika Xiaoyan benar-benar menyerang, hanya dengan gelombang acak dari tangannya kemungkinan mereka akan berbaring di tanah. Meskipun orang ini sangat kuat, dia benar-benar tidak tahu batasannya. Kepala klan adalah bintang 8 doseng, bahkan 50% dari kekuatannya sudah menakutkan, gumam Lei Yun dengan pelan. "Diam, tidakkah kamu menemukan bahwa kamu telah cukup mempermalukan diri sendiri? Jika bukan karena beberapa dari kalian bersikeras menantang, semua ini tidak akan terjadi. Bahkan jika Xiaoyan tidak dapat menerima serangan dari kepala klan, dia tidak akan kehilangan reputasinya. Sebaliknya banyak yang akan mengagumi keberaniannya," kata Lei Dong menatap Lei Yun dengan marah. Lei Yun hanya bisa diam setelah melihat Lei Dong menjadi marah. "Lei Ying, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk melawan Xiaoyan, mengingat statusmu?" kata Gu Yuan berbicara dengan suara samar. "Ini bukannya kamu tidak menyadari temperamenku. Saya tidak pernah peduli tentang usia dan status saat melawan orang lain, yang saya pedulikan hanyalah kemampuan," kata Lei Ying yang suaranya bergema di langit. Setelah itu dia melihat Xiaoyan,
karena kepala klan Gu Yuan mengatakan seperti itu, kita bisa melupakannya jika menurutmu itu berbahaya, kata Lei Ying tersenyum tipis. Sudah lama mendengar tentang nama besar kepala klan Lei Ying, merupakan kehormatan bagiku untuk bisa bertarung denganmu, kata Xiaoyan tersenyum di depan banyak tatapan terkejut. Bagaimanapun Lei Ying adalah bintang doseng 8, 50% dari kekuatannya sudah bisa mengubah bintang 6 doseng menjadi berantakan. Bagus anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan seleraku, kata Lei Ying tertawa keras. Gu Yuan sedikit tersenyum saat dia melihat Xiaoyan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lei Ying perlahan turun dari langit dengan kedua tangannya disilangkan di depan dadanya. Doci petir hitam yang menakutkan perlahan melonjak dari tubuhnya menyebabkan Xiaoyan mengerutkan keningnya. Sebuah pikiran melintas dan jiwa kecil dengan cepat bergabung dengan jiwanya dan api lotus iblis yang pekat segera melonjak keluar dari tubuhnya saat dia menggunakan jurus tubuh api pemusnahan. Karena menghadapi lawan yang begitu kuat menyebabkan tubuhnya nampak ditutupi kristal merah. 6 jenis api surgawi. Gumam Yancin di samping Gu Yuan dengan kilatan aneh saat dia melihat api pemusnahan di tubuh Xiaoyan. Kejutan muncul di wajahnya. Dia jelas tahu betapa sulitnya untuk menggabungkan dua api surgawi, namun dia tidak pernah membayangkan untuk menggabungkan 6 jenis api surgawi. Kejutan juga melintas di mata Lei Dong saat melihat doci Xiaoyan yang melonjak dengan liar. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menyadari Xiaoyan memang menahan kekuatannya. Doci ini kemungkinan memiliki kekuatan bintang 7 doseng, sepertinya anak kecil ini telah menggunakan kekuatan api surgawi sampai batasnya, gumam Yancin dengan kejutan melintas di matanya. Api dengan cepat menggumpal di telapak tangan Xiaoyan akhirnya berubah menjadi teratai api 6 warna yang membawa riak pemusnahan yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan dan menembak ke arah Lei Ying. Lotus api yang menakutkan, gumam Yanjin dan Gu Yuan di kejauhan menganggukkan kepalanya. Ekspresi serius muncul di wajah Gu Dao saat dia melihat teratai api yang bergegas. Dia bisa merasakan bahaya darinya, bahkan ekspresi Lei Ying juga menjadi sedikit serius. Namun dia segera tertawa keras sebelum menghentakkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangan petir, kata Lei Ying yang suaranya bergema. Segera telapak petir keluar dari badai petir dan dengan keras menghantam api lotus 6 warna menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh alam Gu saat badai energi yang menakutkan menyapu tempat itu dengan cara yang liar. Gelombang riak energi menakutkan mendorong Xiaoyan mundur agak jauh, sementara Lei Ying di langit hanya terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Xiaoyan benar-benar telah menerima serangan itu, seru banyak orang tertegun setelah melihat Xiaoyan terdorong mundur agak jauh dan tidak mengalami luka serius. Lei Dong dan lainnya tanpa sadar menghirup udara dingin. Telapak tangan petir adalah keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian. Selain itu dilepaskan oleh Lei Ying, kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan beberapa doseng bintang 5, namun serangan kuat seperti itu hanya mampu memaksa Xiaoyan untuk mundur puluhan langkah. Gu Yuan melambaikan tangannya dan lubang hitam besar muncul dan menelan semua gelombang energi liar yang menyebar di langit. Lei Ying, telapak tangan petir milikmu itu lebih dari 50% kekuatanmu, kata Gu Yuan tersenyum tipis. Teman kecil yang luar biasa, kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan, kata Lei Ying tidak merasa kesal saat mendengar kata Gu Yuan, sebaliknya dia tertawa keras. Xiaoyan hanya tersenyum getir saat mendengar itu, tangannya saat sedikit mati rasa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di depan banyak tatapan hormat di sekitarnya. Namun Gu Yuan yang berdiri di langit sepertinya merasakan sesuatu. Kedua tangannya segera ditempatkan di belakangnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong tak jauh di depannya. Sebelum suaranya yang tenang bergema menyebabkan ekspresi semua orang seketika berubah. Hun Tiandi, mengingat statusmu, mengapa kamu harus bertindak diam-diam? Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.